Kadang ya, rakyat tuh gak butuh panggung gede, gak butuh konser, gak butuh baliho. Mereka cuma butuh seseorang yang mau benar-benar lihat. Dan anehnya, belakangan orang-orang mulai datang ke tempat-tempat yang bahkan dulu gak dianggap. Jembatan tua, panas, sempit, berdebu, tapi orang datang, rame, viral. Daerah sekitarnya kieu kan hayang maju. Karena gini, kalau modelnya gini tidak akan mendatangkan orang luar. Itu kan wisata teh akan menjadi nilai ekonomi tinggi kalau uang yang dari luar masuk. Hari wisata duit nanti luar teh asup mah jadi nilai ekonomi tinggi atau perputaran uang yang ada muter. Dan di sini gue mulai ngerasa ini bukan soal wisata doang. Karena biasanya ya, kalau tempat viral di Indonesia yang dibenerin pertama tuh spanduk, bukan manusianya. Coba nongkrong di sini. Bu, ibu jualan di sini dapat untung tidak? Tidak. Ibu jualan tidak dapat untung? Ya. Kenapa jualan tidak dapat untung, Buka? Kumaha carana ibu supaya jualanana rame? Ya. Lamun ibu dagang lotek-lotekna kudu ngeunah. Terus nu kaduana kudunya akal lingkungan tingali ibu. Ibu rek kumaha untung alam dagang adu akeun goreng? Ulungan. Ya, mangga. Ayo ayeuna. Ya. Ayo. Tapi di Cirahong, yang muncul justru pertanyaan aneh. Kenapa orang segitu pengennya datang? Kenapa rakyat sekarang gampang banget kumpul cuma gara-gara satu figur lewat? Dan yang lebih serem, kenapa suasana kayak gini mulai sering terjadi? Lihat cara orang nyambut dia, bukan kayak nyambut pejabat. Beda, ini lebih kayak orang lagi nunggu seseorang yang akhirnya mau denger. Dan itu bahaya sebenarnya. Karena kalau rakyat udah terlalu haus sama sosok yang terasa manusia, artinya mereka udah terlalu lama kecewa sama sistem. Tuh, ayo palebah jalan, ayo longsor bejak aku pun ari runtah diarantap. Saya beresin dulu runtahnya, akan saya bantu. Ya. Sok, beresin dulu. Orang di sini kebanyakan hanya menggunakan memakai gratis, mulung runtah wae embung, ngalah duit nawe beki. Nggak, saya benerin. Ya. Lain nu salah teh lain pamimpin hukum, rakyat lagi harusnya diurus. Ini Pak, sok. Ya, Bapak pengen nggak mau longsor, saya bantu ini. Ya. Boleh saya bantu ini, tapi Bapak bersihin dulu sampahnya. Ya. Oke? Ya. Makasih. Nah loh, di sini mulai kelihatan masalah aslinya. Tempatnya viral, orang datang, uang muter, tapi pengelolaannya berantakan. Tempat sampah minim, jalan kaki sempit, pedagang numpuk gak jelas. Bahkan ada yang bilang pengelolaannya masih kayak sistem lama. Ada yang narik, ada yang nguasain, ada yang dapat untung paling gede. Sementara rakyat kecil ya gitu, jualan seadanya. Indonesia banget gak sih? Kan anu dagang di dia mah moal mikiran. Ieu teh kudu bersih. Ieu teh kudu nyaman bagi pejalan kaki kan moal. Pasekna coba anjing si ibu. Bu ka ibu. Ari ibu ka dia, jeung pasekna duaan. Pasekna. Sok pasekna ayo, Bro. Simulasi. Sok simulasi pasekna teh rek ngadahar es kalapa. Tuyun atuh. Tingali. Ini kudu Dibaleun tingali tuh. Sok ka dia, Bu. Tingali. Ibu Rana. Apa terang lain, Pak? Ini apa ya, Pak? Ya. Tapi tunggu dulu, yang bikin suasana langsung berubah bukan soal wisata, bukan soal proyek, bukan soal viral, melainkan seorang pedagang sakit ginjal. Buset, di sini tuh suasananya langsung beda, karena tiba-tiba keramaian tadi kayak hilang, dan yang muncul realita rakyat sebenarnya. Terus BPJS-nya nggak terbayarkan. Bapak pakai BPJS Mandiri. Kenapa pakai BPJS Mandiri dulu tidak masuk PBI? Ketiga katanya. Ya, ini si Bapak penyakitnya ginjal. Dia sudah podium ketiga. Podium. Yang bagus tuh podiumnya ke berapa? Satu. Ke satu. Yang berat. Oh, yang berat ke satu.
Oh, jadi Bapak lebih baik naik ke podium 4. Iya. Oh, begitu. Jadi agar Bapak ginjalnya bagus, nanti diobati agar podiumnya naik ke 4. Kalau turun ke 1 berbahaya. Iya. Saya baru itu dokter mana yang menyampaikan Ibu itu? Irma. Berapa bayar BPJS-nya sebulan? BPJS nunggak, bertahun-tahun nggak bisa berobat tenang, jualan sambil nahan sakit. Dan jujur ya, ini tuh bukan cerita satu orang doang. Ini cerita banyak rakyat yang capek bayar, capek berharap, capek nunggu dibantu. Makanya, pas tunggakannya dibayarin, orang-orang nggak cuma lihat bantuan. Mereka lihat, akhirnya ada yang berhenti sebentar buat ngurus manusia. Ya, dipangmayarkeun 3 tahun BPJS nakal. Ya, nanti kalau Bapak sudah dibayar 3 tahun, jadi selama 3 tahun ke depan Bapak tinggal berobat saja agar podium ginjalnya tingkatannya jadi ranking ke-4. Karena ranking ke-1 mah bahaya. Ya, kan? Dan di sini mulai terasa fenomena ini lebih besar dari sekedar konten YouTube, lebih besar dari sekedar kunjungan. Karena yang dicari rakyat sekarang bukan kesempurnaan, tapi ketulusan yang kelihatan nyata. Tapi masalahnya, viral itu cepat. Hari ini rame, besok kosong. Hari ini dipuji, besok dilupain. Dan Kang Deddy ngomong sesuatu yang sebenarnya nusuk banget. Kalau tempat ini nggak ditata, ya selesai, orang bakal pergi. Siap. Jadi pengendali engke sih ya. Siap. Meh aya gawe maneh. Ya, siap. Dari Biro Ekonomi wah gawe sih ya. Iya, penataan di kawasan Cirahong. Siap. Langsung. Biar Ciamisnya ramai. Siap. Saya tadi ngaliwat ke jalan menik kosong. Paingankeun Ciamis kota terbersih nu ngabalana eueuh. Nah, ini yang jarang dibahas orang. Indonesia tuh sering viral, tapi jarang siap. Rakyat udah datang, alam udah kasih keindahan, budaya udah ada, tempat udah hidup, tapi pengelolaannya selalu telat. Dan kalau pola ini terus kejadian, tempat-tempat kayak Cirahong bakal cuma jadi kuburan viral. Rame sebentar, rusak, ditinggal, ganti tempat lain. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Padahal yang dicari rakyat sebenarnya sederhana. Tempat yang dijaga, lingkungan yang dihargai, dan perasaan kalau mereka nggak sendirian. Makanya orang rela panas-panasan, rela macet, rela desak-desakan, cuma buat lihat sesuatu yang terasa asli. Itu media jangan ayah. Punten Bapak Tabayun naon? Tabayun aku. Enggak, maksudnya apa? Kawis kamari hujan. Benar gini, saya tanya gini. Punten. Ini dibangun oleh siapa? Ya oleh negara. Oleh Provinsi Jawa Barat. Ya. Untuk siapa? Saya dari Saya nanya, media, kan? enggak mewakili mana mewakili media. Mereka berharap seperti itu. Udah tugas saya bangun, udah tugas saya bangun jalan hari ini ngecat, tugas saya itu ya. Tugas gubernur itu membangun jalan, membuat garis tengah, kemudian membuat warga untuk nyaman, termasuk nyuruh warga ngambilin sampah, jangan dagangnya mau buang sampahnya di mana saja. Karena di zaman sekarang, yang paling langka bukan pembangunan, bukan proyek, bukan pencitraan, tapi rasa peduli yang benar-benar terasa manusia. Dan mungkin itu alasan kenapa tempat kayak Cirahong bisa tiba-tiba dipenuhi manusia. Karena rakyat sebenarnya nggak sedang mencari tontonan, mereka lagi mencari harapan.